Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farah Ainur Aini. Kali ini saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Check it out. Pembahasan yang pertama yaitu penjajahan di Indonesia. Ada dua faktor yang mengakibatkan wilayah Nusantara ini dijajah oleh bangsa Barat loh. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu berkembangnya kepercayaan yang dilahirkan dari ajaran Kopernikus. Yang kedua, adanya masa Renaissance di Eropa. Ketiga, munculnya Islam sebagai kekuatan baru di wilayah Timur Tengah. Dan yang keempat, ada semangat Reconquista. Dan terakhir, adanya perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Kemudian, di faktor internal ini yang pertama, terjadinya kontak hubungan perdagangan antara penduduk pribumi dan orang asing. Yang kedua, penduduk Nusantara termasuk Indonesia adalah penghasil rempah-rempah yang sangat diperlukan oleh orang-orang Barat. Dan yang terakhir, ada kondisi penduduk Nusantara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan menuju kemerdekaan. Menurut Surjomi Harjo 1989, perjuangan bangsa untuk mencapai kemerdekaan di negara-negara Asia yang pernah mengalami proses penjajahan pada umumnya mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-20, yaitu melalui proses dekolonisasi antara tahun 1945 sampai 1955. Semangat kebangsaan, yaitu peraturan tanam paksa atau Kulturstelsel oleh Van den Bosch pada tahun 1828 yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Peraturan tanam paksa ini dalam praktiknya ternyata banyak penyimpangan yang sangat memberatkan rakyat. Kemudian muncul suara-suara simpatik yang ingin membela rakyat di Nusantara. Pada akhirnya pemerintahan Belanda menjalankan politik balas budi yang terbukti dengan dibangunnya sekolah-sekolah, rumah sakit, irigasi. Namun hal itu ternyata bukan untuk kepentingan masyarakat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda sendiri. Kemudian ada tantangan bangsa Indonesia di era reformasi dan pasca reformasi. Era reformasi telah menimbulkan krisis yang bersifat multidimensi. Krisis berawal dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang dalam pelaksanaan pembangunan oleh Orba yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakibatkan terpuruknya kondisi ekonomi nasional hingga kini belum pulih. Secara khusus telah memberikan dampak pada kehidupan perempuan di Indonesia, yang dapat dinilai sebagai suatu hambatan maupun sebagai suatu peluang adanya penurunan kesejahteraan secara nasional. Telah mendorong wanita untuk berperan serta dalam membantu kesejahteraan keluarga perlu mendapat perhatian dan dukungan yang positif. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang penjajahan dan pentingnya membela dan mempertahankan bangsa dan negara. Membela negara bisa digolongkan sebagai salah satu jihad loh teman-teman, dalam pengertian yang luas. Terlebih ketika hal itu dilakukan dalam rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Oleh sebab itu, upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri menjadi sebuah keniscayaan untuk eksistensi bangsa. Yang terakhir, ini ada upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa loh teman-teman, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu bentuk jihad mempertahankan negara dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa. Maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian ada menanamkan nilai nasionalisme religius. Terus membudayakan syura. Kemudian ada juga memperjuangkan keadilan, dan yang terakhir menjaga prinsip kebebasan. Sekian penjelasan tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.